Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di materi mata kuliah Master Control Room. Di pertemuan modul keempat ini, saya akan coba mengajak teman-teman untuk membahas materi yang kita sebut dengan segmenting materi siar. Apa itu segmenting materi siar? Ini bagian dari sebuah proses kerja yang kalian temui, yang teman-teman MCR temui setiap harinya di dalam pekerjaannya. Kita akan membahas lebih lanjut adalah yang pertama adalah segmenting. Apa sih segmenting? Proses memotong konten materi siar sehingga materi yang tersisa adalah tinggal isi materi pokok siaran yang ingin ditayangkan. Nah, maksudnya itu apa? Di dalam video kita mengenal ada yang namanya black matte. Di awal program tuh pasti ada black. Ada identitas program, ID program. Lalu ada color bar. Color bar aja standarnya ada 20 detik. Color bar tuh isinya untuk mengukur apa sih? Jadi untuk mengukur akurasi warna. Color bar itu makanya ada beragam warna kan? Red, green, blue. Lalu ada warna putih, hitam. Itu adjustment warna. Adjustment warna video terhadap ukuran. Makanya di proses QC adjustment color bar itu ada yang pakai wave meter. Oke. Setelah itu masuk ke MCR. Setelah dari color bar, ID program, maka dia masuk countdown. Countdownnya biasa 10 detik ya, 10, 9, 8 dan seterusnya. Maka selanjutnya pas 3, 2, 1 tut, bunyi tune terakhir, 1 detik warna audio agak hilang, transisi dissolve warna hitam, lalu masuk bumper. Nah, bumper inilah titik masuk awal program itu. Di bumper inilah entry awal program yang ingin kita tayangkan di MCR. Jadi yang tadi rangkaiannya ada color bar, ada black matte, ada ID program, disitulah dipotong. Inilah yang disebut namanya proses segmenting. Dipotong di awalnya. Di sini kita memulai dari titik ini, detik ini, menit ini, kita mulai dengan bumper. Terus, let's say satu program itu ada beberapa segmen, ada 3 segmen. Maka di segmen pertama, ending segmen pertamanya sampai mana? Sampai bumper out program itu. Maka kalau program mutunya setelah bumper out, maka dia akan black. Lalu ada keterangan jeda segmen atau segmen 2 atau commercial break. Kita kan tidak ingin tayangkan dong tulisan commercial break, jeda iklan dan seterusnya. Maka segmenting ini memungkinkan untuk memotong hanya sampai batas akhir dari bumper out dari sebuah program. Dipotong, lanjut, dibuang. Begitu juga proses yang sama ketika masuk ke segmen kedua, segmen ketiga. Jadi ketika segmen ketiga credit title itu habis, lalu ada logo station ID, ya ada station nama media atau apapun, maka setelah itu dipotong, dibuang untuk masuk ke program berikutnya. Inilah proses yang namanya segmenting. Jadi sederhananya dia memotong. Di editing kan juga memotong. Tapi inilah memotong program yang sudah jadi. Dia hanya memotong di awal dan akhir, tidak merubah di tengah-tengah program. Dia tidak merubah itu. Nah, untuk memotongnya nggak sendiri, nggak pakai gunting. Dia pakai software, dibantu oleh alat tools software segmenting. Nah, itu di dalam PowerPoint yang saya udah lampirkan ke teman-teman. Itu ada contoh software segmenting yang dipakai oleh TV edukasi. Nah, di situ terlihat ada video previewnya, lalu ada timeline slidernya, lalu juga ada time code-nya. Disitulah bisa terlihat menu-menu yang dari software yang ditampilkan.
Dan ini masing-masing software memiliki karakteristik beda. Tools mungkin berbeda, ada yang sama, tapi tujuannya sama, untuk memotong, memecah dari jenis segmen yang ingin kita tampilkan. Nah, menu berikutnya kalian bisa lihat ada video preview dan timeline slider. Nah, timeline slider ini memungkinkan kita untuk mengecek apakah ada suara, ada video, frame by frame. Sehingga untuk mencari time code, untuk memotongnya itu presisi. Jadi tidak kira-kira, tidak lebih 1 detik, tapi per frame, per sekian frame pun kita bisa potong. Nah, ini di slide berikutnya kalian bisa lihat, ini ada biasa jeda yang tadi saya bilang. Ini kita sebut di materi non-siar. Materi non-siar ini adalah materi-materi yang masuk yang tidak kita siarkan. Tadi ada color ID, color bar, dan ini termasuk materi non-siar seperti tulisan jeda, commercial break. Nah, terakhir segmen timecode ini kalian bisa lihat timecode awal dan akhir sebuah segmen. Ini contoh program yang memiliki 3 segmen. Maka akan ada 3 timecode. Timecode in, timecode out, TC in, TC out. Maka semuanya ini ada per segmen. Jadi ini tidak lepas dalam satu rangkaian satu program. Di dalam penayangannya, di segmenting ini tentu akan dipecah menjadi 3 segmen dan itu berdekatan, tidak dipisah. Oke ya, cukup jelas ya materi segmenting ini, dan saya membuka luas kepada teman-teman untuk mencari referensi yang lain di buku yang lain, di literasi yang lain, untuk menambah wawasan kalian dan nanti bisa dituangkan di dalam tugas yang saya berikan. Pesan saya, jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, tetap semangat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.